Terlepas dari segala tekanan internasional dan dalam negeri, pemerintah Israel bersumpah akan mengepung Hamas dari darat, laut, dan udara. Ancaman Israel itu akan membawa situasi kemanusiaan Gaza berada di titik terbawah ketika kelaparan melanda jutaan penduduknya. Bersamaan dengan ancaman itu, sebuah proposal gencatan senjata kembali diusulkan oleh pemerintah Israel. Meski demikian, ada satu garis merah yang tak bisa disanggupi Hamas. Kira-kira garis merah apa yang tak bisa dilewati Hamas dan bagaimana situasi di Gaza saat ini? Sejak Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata tahap 1 pada 18 Maret 2025, situasi di Gaza kian memburuk. Persediaan bantuan kemanusiaan yang disalurkan saat gencatan senjata terakhir sudah mulai menipis. Sementara Israel kembali memblokade akses bantuan kemanusiaan. PBB menyebut Gaza kemungkinan akan menghadapi krisis kemanusiaan terburuk sejak Oktober 2023, menyusul peningkatan operasi militer, blokade bantuan, perintah evakuasi, dan terganggunya layanan kesehatan. Tak hanya itu, Israel juga kembali membombardir Gaza dengan berbagai serangan, dan para tentara Israel juga kembali bermunculan di Palestina. Per Selasa 15 April 2025, setidaknya ada sekitar 1.500 warga Gaza yang meregang nyawa sejak Israel kembali memantik api peperangan pada 18 Maret 2025. Situasi yang semakin intensif di Gaza sejalan dengan ancaman Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Rabu 16 April 2025. Katz memperingatkan bahwa pihaknya akan segera meningkatkan kekuatan militer mereka di Gaza dan memperpanjang blokade kemanusiaan. Menteri Pertahanan Israel juga menyatakan bahwa ia akan kembali menempatkan tentaranya di wilayah Gaza yang disita IDF. Militer Israel akan menekan Hamas dengan meluncurkan serangan dari udara, darat, dan laut untuk menghancurkan markas Hamas, baik di bawah tanah maupun di atas tanah. Semua itu akan dilancarkan Israel apabila Hamas tak segera melepaskan sekitar 59 sandera mereka. אני נמצא פה ביחד עם ראש הממשלה, עם מפקדי וחיילי צה"ל שעושים עבודה מדהימה. המוצב הזה שאנחנו נמצאים עליו הוא חולש על עזה, מכה בראשי המחבלים, פוגע בתשתיות הטרור ובאותו זמן מגן על היישובים הישראליים. זו הדרך שאנחנו עושים וזה הלקחים שלנו. לעולם לא נאפשר לאויב מהסוג הזה לאיים על היישובים שלנו ועל האזרחים שלנו, ולכן המבצע שמתקיים כעת הוא לוחץ את החמאס על מנת קודם כל לשחרר את החטופים, וככל שהוא יתמיד בסרבנות שלו נלך ונעצים את המכות שהוא יספוג עד להכרעתו והחזרת כל החטופים. Menurut Katz, semua langkah itu diambil Israel demi membebaskan para sandera Hamas. Namun bagaimana sebenarnya nasib sandera Hamas di tengah meningkatnya serangan Israel di Gaza? Saat gencatan senjata terakhir, Hamas telah membebaskan setidaknya 30 sandera yang masih hidup dan memulangkan 8 jenazah. Itu artinya masih ada sekitar 59 sandera Hamas yang berada di Gaza. Namun, puluhan sandera itu berada dalam bahaya besar mengingat Israel berencana terus mengempur Hamas di Gaza. Bahkan pada Selasa 15 April 2025, Hamas mengaku mereka kehilangan kontak dengan kelompok mereka yang menahan seorang tawanan berkewarganegaraan Israel dan Amerika Serikat bernama Idan Alexander. Kontak Hamas dengan kelompok yang menjaga Alexander terputus setelah Israel mengirim serangan udara ke wilayah tempat penahanan Alexander. Padahal, Alexander adalah salah satu sandera penting yang bisa digunakan oleh Hamas untuk melakukan negosiasi dalam perundingan gencatan senjata. Gedung Putih pun telah berjanji akan membebaskan Alexander sebagai sandera Amerika Serikat terakhir yang masih hidup. Padahal pada Sabtu 12 April 2025, Hamas masih mengirim video tentara berusia 21 tahun asal New Jersey itu. Dalam video itu, Alexander memohon kepada Presiden Donald Trump untuk mengeluarkannya dari Gaza. Meski demikian, nasibnya kini tak menentu setelah Israel membombardir lokasi tempat penahanan Alexander. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pun telah mewanti-wanti bahwa para sandera akan pulang dalam keadaan meninggal dunia akibat terkena serangan udara Israel. Abu Ubaidah menuduh Israel sengaja menewaskan Alexander karena ingin terlepas dari tekanan.
Adapun sebelumnya, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff telah mengajukan usulan terkait pembebasan sandera. Steve Witkoff mengusulkan agar Hamas harus melepaskan sejumlah sandera yang masih hidup. Namun, sesuai usulan Witkoff, pelepasan sandera itu dilakukan tanpa jaminan Israel akan mengakhiri perang secara permanen. Usulan itu jelas menuai penolakan dari Hamas. Namun selain usulan Steve Witkoff itu, ada pula proposal gencatan senjata yang baru diajukan oleh Israel pada Senin 14 Maret 2025 lalu. Apa isinya dan bagaimana respons Hamas? Pada Senin 14 April 2025, Israel memberikan usulan proposal gencatan senjata kepada Mesir dan Qatar selaku mediator. Israel menawarkan gencatan senjata selama 45 hari dengan syarat Hamas harus melepaskan 11 sandera. Pada minggu pertama, Hamas harus membebaskan 10 sandera yang masih hidup. Sebagai imbalan, Israel akan melepaskan 120 tahanan Palestina yang dipenjara seumur hidup dan lebih dari 1.000 warga Palestina. Israel juga berjanji akan menarik mundur pasukannya ke posisi yang mereka pegang di Gaza sebelum gagalnya gencatan senjata pada 18 Maret 2025. Warga Palestina pun diizinkan untuk melintasi koridor Netzarim. Distribusi bantuan kemanusiaan pun akan dilanjutkan dan upaya pembangunan kembali akan dimulai. Perundingan penghentian perang secara permanen pun juga akan dilanjutkan. Meski demikian, Hamas wajib membuktikan sisa sandera yang masih hidup dan sandera yang telah meninggal dunia. Proposal itu masih dipelajari oleh Hamas. Meski demikian, ada satu syarat yang tak bisa dipenuhi Hamas selama masih ada pendudukan di Gaza. Ya, Hamas menolak untuk melucuti senjata mereka. Adapun pelucutan senjata adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Menurut pejabat senior Hamas, Abu Zuhri, pelucutan senjata tak hanya melewati satu garis merah, namun jutaan garis merah. Hamas pun semakin bersikeras menolak melepaskan senjata mereka setelah mendengar adanya rencana pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza. Warga Gaza harus kembali menghadapi bayang-bayang krisis kemanusiaan di titik terburuk setelah Israel melanjutkan operasi militer besar-besaran di Gaza, Palestina. Stok bantuan kemanusiaan menipis di saat Israel kembali memblokade akses bantuan. Warga Gaza kembali dibayangi ancaman kelaparan. Sejumlah usulan terkait pemulangan sandera dan gencatan senjata masih terus berlangsung. Meski demikian, masih belum ada hasil yang berarti. Bagaimana nasib para warga Gaza dan juga sandera Hamas dalam beberapa waktu ke depan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.